Halo semuanya, baiklah saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pajak atas PPN. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Felina Milisonya Mautang dengan NIM 200611041195. Jadi, apa itu pajak pertambahan nilai? Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Nah, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan pajak pertambahan nilai juga diatur dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, selanjutnya ada tarif pajak. Tarif PPN terbaru diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang HPP tahun 2021, di mana tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Yang berikut, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Perencanaan pajak atas PPN. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak atas PPN. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak melakukan kelebihan pembayaran PPN. Kelebihan tersebut dapat terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam satu masa pajak yang disebabkan oleh yang pertama, PKP melakukan pembelian atau impor BKP atau JKP pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai. Yang kedua, ekspor BKP oleh PKP. Yang ketiga, PKP menyerahkan BKP atau PKP kepada pemungut PPN. Yang keempat, PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas pajak yang terutang tidak dipungut. Selain itu, kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran bukan disebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Terdapat beberapa cara dalam melakukan perencanaan pajak berkaitan dengan PPN, antara lain memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh BKP atau JKP dari PKP supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati jangan sampai terdapat pajak masukan yang tidak atau belum dikreditkan. Yang kedua, dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau JKP.